Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Seperti sebagian dari kalian udah tahu, saya adalah seorang vocal coach yang melatih banyak penyanyi profesional. Di antaranya ada Afgan, Raisa, Rosa, Agnes Mo, Ari Lasso. Dalam video kali ini saya ingin sharing ke kalian kenapa mereka masih merasa butuh latihan vokal. Apa yang dicari sih sama mereka? Udah jago, udah terkenal, ngapain belajar vokal lagi? Harapan saya hal ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan juga menjadi booster semangat untuk latihan dan belajar terus. Pertama, Agnes Mo deh, Agnes Mo ya. Agnes Mo itu vokal coach-nya bukan saya doang, melainkan ada beberapa ya, karena Agnes tuh sangat senang latihan. Dia benar-benar punya respect terhadap suaranya, terhadap bakatnya dia. Sehingga bentuk tanggung jawabnya adalah dengan melatih sedemikian rupa dan merawatnya. Karena dia tahu itulah bentuk pertanggungjawaban dia sebagai seseorang yang namanya sudah besar, bakatnya besar, juga sudah punya fans begitu banyak. Tentu dia tahu banget harus ngejaga suaranya dia. Dan nggak cuman suara doang ya, tapi Agnes tuh sangat menjaga fisiknya juga, seperti teman-teman juga lihat ya. Agnes tuh kalau latihan sama saya, biasanya senengnya latihan yang susah-susah. Makin ditantang, makin seneng. Agnes juga salah satu penyanyi yang menurut saya teknik vokalnya baik sekali ya. Range vokalnya luas dan dia bisa nguasain dari range bawah sampai range tinggi, head voice-nya bagus, jernih, pernafasannya top banget, plus karena dia fisiknya juga kuat, jadi nafasnya juga mantep banget ya. Dan salah satu latihan yang saya juga sering latih ke Agnes adalah latihan ban kempes, kalau teman-teman tahu, yang ambil nafas banyak, terus sepanjang mungkin ya. Nah, di antara beberapa murid saya, Agnes tuh yang paling panjang ban kempesnya ya, latihan nafasnya itu. Yaitu bisa 1,5 menit lebih. Dan satu quality yang bisa saya share ke kalian tentang Agnes adalah, buat saya dia tuh nggak cuman penyanyi ya, tapi juga seorang produser, seorang musisi juga. Nggak jarang saya lihat Agnes juga ikut dive in ke musik gitu ya. Artinya kayak urusan sequencer, Agnes ngerti, urusan beat, musik segala macam tuh dia bukan cuma terima jadi, tapi memang dia involved di dalamnya. So that's a quality yang saya pengen teman-teman bisa ambil referensi dari situ gitu. Sekarang saya move on nih ke Raisa ya, Raisa. Saya kenal Raisa itu pertama kali waktu Raisa masih nge-backing untuk Run. Di studio waktu itu, saya main saxophone, terus ini buat Java Jazz tahun berapa sih lupa ya, 2000. Pokoknya waktu itu Run manggung pertama kali di Java Jazz, saya main saxophone, dan Raisa adalah backing vokalnya. Dan pas di studio, saya dengar suara yang indah banget, kayak, siapa nih? Gitu. Pas saya dengar, oh ternyata itu Raisa. Vokalnya Raisa tuh bener-bener, warnanya tuh udah indah banget dari awal. Dan satu hal yang saya bener-bener suka dari vokalnya Raisa adalah, gimana Raisa bisa nyatuin chest voice-nya dia dengan head voice-nya, itu bener-bener ngeblend. Kita kayak nggak pernah bisa bedain, Raisa nih nyanyi falset atau nyanyi chest voice sih, kayak ngeblend banget. Jadi didengar tuh enak banget. Jarang banget kita dengar ada tension ya dari seorang Raisa. Dan juga pitch-nya bagus banget, sehingga kita pas dengar Raisa nyanyi tuh nyaman karena warna suaranya yang bagus, pitch-nya yang bagus, dan selera improv-nya yang menurut saya asik banget ya. Apalagi di masa itu, belum banyak yang nyanyi kayak Raisa gitu. Jadi memang Raisa tuh salah satu penyanyi yang stylenya kayak gitu. Banyak orang mikir Raisa tuh seorang sopran yang tinggi-tinggi gitu. Padahal suaranya Raisa itu bisa dikategorikan sebagai seorang alto loh. Dia tuh suaranya deep ya, suaranya deep. Jadi range vokalnya luas sekali. Nah, harusnya tuh Raisa tahun ini konser ya, dan saya harusnya udah siap untuk ngelatih dia untuk persiapan konser. Cuman sayangnya tentu kita udah tahu ya, ini tahun ini ada pandemi, jadi konsernya terpaksa ditunda dulu. Tapi semoga next year pandeminya udah lewat dan kita bisa nyaksiin konsernya Raisa ya. Next kita move on ke Afgan. Saya ngelatih Afgan itu udah dari tahun berapa ya, udah lama banget ya. Dan saya tuh kagum banget sama Afgan karena warna suaranya ya, kayak tanpa effort macem-macem, udah enak aja gitu ya. Tipe-tipe orang yang begitu dia bunyi langsung orang pengen nengok gitu ya. Terus mungkin teman-teman mikir nih, ngapain lagi sih latihan vokal ya gak sih? Nada tingginya udah top banget, suaranya udah enak banget, ngapain lagi les vokal? Afgan tuh concern banget sama suaranya tentunya. Karena sebagai orang yang jadwalnya begitu padat dan juga sering tidur malam, tentu dia harus banget jaga suaranya. Kebayang gak sih kalau orang kayak Afgan suaranya hilang gitu? Aduh,
Nggak bisa bayangin ya. Bukan cuman Afgan yang nggak bisa nyanyi, tapi fansnya jadi nggak bisa nonton dia. Dan juga ada event organizer yang batal. Dan juga ada promotor, ada venue, ada rental sound system, rental lighting, panggung, itu semua jadi batal kalau seorang penyanyi seperti Afgan suaranya hilang. Jadi amit-amit jangan sampai. Makanya Afgan care banget sama latihan suara. Afgan juga salah satu orang yang kalau latihan tuh selalu stabil ya suaranya ya. Termasuk nafas trik, kalau saya cerita di depan Agnes latihan ban kempesnya bisa panjang banget 1,5 menit lebih. Afgan juga sama. Penyanyi seperti Afgan aja itu masih mengalami challenge ya. Contohnya di lagu Sides, itu ada lagu yang judulnya Ku Dengannya, Kau Dengan Dia ya. Kalau teman-teman tahu, pasti tahu lah ya. Itu ada part yang cukup menantang buat Afgan. Nadanya tinggi, terus panjang. Dan saya ingat banget kita pernah latihan di studio khusus part itu aja. Karena album Sides waktu itu baru keluar. Jadi masih canggung ya bawainnya. Jadi dia ngelatih part itu aja, part nada tinggi segala macem. Sih teman-teman, Afgan aja masih perlu latihan loh. Dan juga tentunya kayak Afgan, Raisa, Agnes, Rosa gitu ya, mereka menghadapi sebuah performance, sebuah konser, itu mereka pasti latihan. Karena mereka tahu banget, ini adalah bentuk pertanggungjawabannya dia terhadap fans. Mereka ingin memberikan yang terbaik kepada fans. Selanjutnya ada Rosa. Rosa juga udah lama banget ya saya ngelatih dia. Secara teknis, kita kalau denger lagu-lagunya Rosa, itu kayaknya lagunya simple ya. Padahal teman-teman, nyanyiin lagu-lagu pop seperti lagu-lagu Rosa itu nggak mudah sama sekali ya. Ya contohnya lagu yang biasa di Indosiar ya, Ku Menangis, itu kan. Itu contohnya part itu aja, itu harus dilatih dengan bener loh. Kalau nggak akan gampang kepleset, melodinya susah gitu. Dan Rosa bisa men-tackle semua part melodi yang sulit itu dengan sangat baik. Jadi, walaupun kita dengernya simple, kita bisa denger sebuah lagu tuh simple karena yang nyanyi dan yang main musik itu benar-benar jago. Pitch-nya selalu perfect dan juga selalu stabil ya suaranya ya. Saya pernah juga waktu itu ngedirect untuk konsernya Rosa di Indosiar. Seperti yang tadi saya cerita soal Agnes, Rosa juga sangat concern dengan musik ya. Jadi dia bukan sekedar nyanyi doang, cop-cop, tapi dia benar-benar involved di aransemen. Kayak begitu saya ngedirect penyanyi Indosiar untuk nyanyi bareng, misalkan ada part yang choir gitu, nah, Rosa tuh tahu banget dia maunya dibikin kayak gimana. Dan ini juga quality yang menurut saya teman-teman harus tahu. Bahwa penyanyi-penyanyi ini, ya, mereka sudah begitu terkenal, sudah begitu jago. Mereka nggak cuma terima jadi, tapi mereka benar-benar involve ke musiknya. Mereka benar-benar tahu apa yang mereka mau. Artinya tuh bukan kayak, ya udah kata produsernya diginiin, ya udah gini aja, ikut aja. Ya udah kata vocal directornya gini, ya udah ikut aja. Bukan kayak gitu. Mereka benar-benar mikirin dan involved di dalamnya. Move on lagi kita ke penyanyi yang agak senior ya, Ari Lasso. Kalau pikir-pikir, ngapain Ari Lasso latihannya nggak sih? Juri Indonesian Idol, penyanyi legend rock Indonesia. Tapi beliau masih latihan vokal. Dan saya mau cerita hal yang menarik tentang Mas Ari Lasso. Beda sama Agnes. Kalau Agnes kan senangnya latihan yang complicated, yang susah. Kalau Mas Ari, justru kita latihan yang simple, tapi harus mindful. Kind of like meditation gitu. Latihan vokal yang benar-benar halus, yang benar-benar tipis, hati-hati, kayak nge-treat barang pecah belah. Itu yang biasanya kita latih sama Mas Ari Lasso. Nah ini juga luar biasa ya. Mas Ari Lasso benar-benar bisa appreciate all the basic things. Soalnya beliau tahu bahwa basic itulah yang membuat sebuah pondasi menjadi kuat gitu. Nah ini teman-teman juga bisa ambil ya filosofi ini. Oke teman-teman, jadi intinya sebuah referensi atau inspirasi yang bisa kita ambil dari para penyanyi profesional ini, kenapa mereka masih latihan vokal gitu. Adalah satu, tentu secara teknis mereka harus maintain aset mereka, ini sangat berharga tentunya. Dijaga kesehatannya, jangan sampai habis suaranya, jangan sampai hilang. Sekarang gini deh, semua penyanyi yang saya sebutin tadi, jadwal manggungnya teman-teman, walaupun kita nggak lihat di TV ya, tapi jadwal manggung itu hampir tiap hari. Entah di klub, di acara kawinan misalnya, atau di event-event perusahaan. Mereka tuh manggung hampir setiap hari. Dan juga mereka semua bisa menerima kritik, bisa menerima masukan dari orang lain. Kalau mereka nggak gitu ya nggak mungkin lah mereka les vokal sama seorang vocal coach ya kan. Oke, saya rasa videonya udah kepanjangan sekarang. Saya takutnya kemana-mana jadinya nanti. Thank you so much for watching. Semoga kalian dapat inspirasi dan juga boost semangat dari cerita-cerita saya hari ini. Sekarang udah dulu. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bebaskan suaramu.